Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah karena atas perkenannya kita hari ini dapat berkumpul secara virtual pagi hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa saling menyapa, kita bisa saling melihat secara virtual teman-teman yang tersebar di mana-mana. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita terus menjadi umat beliau hingga ikut menjadi penghuni surga kelak bersama beliau. Amin. Alhamdulillah, sekali lagi wasyukurillah, saya ucapkan terima kasih kepada para senior maupun junior alumni SMP 57. Dan alhamdulillah telah hadir guru kita yang sangat kita banggakan, yang sangat kita hormati, yaitu Pak Anwar bersama Ibu tentunya. Oh, alhamdulillah. Pak Anwar berkenan hadir bersama-sama kita secara virtual, dan ini adalah sebuah apresiasi luar biasa dari guru kita yang sampai hari ini masih diberikan sehat dan bahkan beliau berkenan ikut Zoom seperti ini. Ini luar biasa. Jadi alhamdulillah, sesuatu yang kita banggakan lah, karena beliau juga waktu itu datang ke sekolah mau ikut Zoom, itu suatu yang sangat kita banggakan. Dan juga tidak lupa Mas Ali yang paling muda di sini, umur apa ya. Jadi Mas Ali ini adalah alumni SMP 57 pertama, Bang Jai. Ya. Angkatan pertama lulusan SMP 57. Terima kasih Mbak Sali, dan juga terima kasih teman-teman lain yang teman-teman bisa baca itu nama-namanya ada, sama lulus tahun berapa. Oke, jadi pagi ini saya bersama Bang Jai berinisiatif mengadakan acara kajian yang kami namakan Mimbar Kajian Maju. Maju itu 57. Ini adalah berbagi pengetahuan tentang apa yang narasumber tahu kepada kita, dan alhamdulillah mendapat respon positif dari dua ustadz, yaitu Ustadz Muhammad Ridwan tahun 89 dan Ustadz Ahmad Sarwat tahun 85. Selain Bang Jai, dan juga nanti ada Bang Profesor Firdaus tahun 76. Jadi maka jadilah hari ini kita pecahin telur pagi ini seperti yang sudah dilakukan oleh banyak sekali komunitas gitu ya, kajian-kajian seperti ini. Dan saya yakin di setiap angkatan pun foto Bapak itu punya apa namanya, punya kegiatan seperti ini. Nah, ini kita bikin yang lintas angkatan, ini SMP 57 Jakarta. Dan hari ini adalah narasumber kita Mas Jayadi, yang lahir tahun
68, bukan 86 ya, Bang Jai ya, 86 bukan 86 ya. Nggak lain, Pak Ali Nurdin. Oh. Jadi Bang Jai lahir, Mas Ali lulus SMP setahun. Masya Allah. Lahir bulan Oktober dan sudah menikah tahun 97, dikaruniai 2 orang putri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Jai tinggalnya di Menteng Dalam. Menteng Dalam. Beliau ini sudah banyak berkecimpung di dunia pekerjaan. Tahun 93 sampai 95 bekerja di Bank Niaga setelah dia lulus dari Perbanas Jakarta waktu itu. Kemudian pernah bergabung di Bank Muamalat 2012. Terus kemudian berkarir di Bank Muamalat sampai dia tahulah semua dalam-dalamnya Bank Muamalat gitu ya. Baik sebagai di bidang marketing, kebanyakan Bang Jai ini bekerja di bank itu. Dan kemudian juga ketika hijrah dari dunia kerja, beliau menekuni di bidang motivasi atau pengembangan sumber daya manusia sebagai motivator atau sebagai trainer. Dan ternyata juga beliau itu punya kegiatan atau mengelola kegiatan outbound training. Dan juga selain itu menjadi CEO perusahaan Labor Supply. Dan hingga saat ini Bang Jai masih dalam pemulihan kelumpuhan kaki pasca sakit. Mungkin nanti Bang Jai akan menceritakan sedikit tentang dirinya berkaitan dengan materi yang dia sampaikan. Nah, kepada teman-teman mohon supaya menonaktifkan mic pada saat nanti narasumber bicara supaya kita fokus. Kalau enggak, saya akan menonaktifkan mute. Terus kemudian hari ini Bang Jai akan diberikan kesempatan untuk sharing, untuk berbagi pengetahuan, ya apa yang dia miliki kepada kita, dan mohon dipahami ini adalah bukan yang serius, istilahnya itu ngaji gitu ya, tapi lebih pada sharing tentang apa yang kita tahu. Nah, kesempatan seperti ini juga akan kita minta dari teman-teman yang hadir atau siapapun di suatu hari nanti kita akan lakukan hal yang sama untuk melakukan sharing seperti ini. Tapi tetap kalau ada yang mau bertanya adalah sangat diapresiasi kepada Bang Jai narasumber sehingga diskusi kita menjadi lebih hidup. Dan waktu yang diberikan kepada Bang Jai itu adalah 45 menit, berarti sampai jam 7.50 kira-kira. 7.50 dan sudah itu kita ngobrol, tanya jawab, dan kita akhiri jam 8, paling lambat jam 8.30 ya, paling lama 8.30. Tapi ini pun berfleksibel, jadi kalau teman-teman mau nyelak nanya, itu monggo, supaya lebih interaktif. Karena sekali lagi tujuannya ini adalah untuk silaturahim, semata-mata silaturahim, dan mengisi waktu di bulan Ramadan dari teman-teman yang punya ilmu pada kita. Nah, jadi untuk waktu dan tempat, Mas Jaya, silahkan dengan topik Ramadan, bulan kesabaran ya kalau nggak salah yang akan disampaikan. Dan sebelum dia memulainya, saya mau mengutip tentang kata sabar sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim di surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan kemudian surat Al-Baqarah juga di ayat 153. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh orang-orang yang sabar.
Dan dilanjutkan di dalam surat Al-Baqarah juga kata topik tentang sabar di dalam Al-Qur'an itu ada 87 ayat yang menyebut tentang tentang sabar. Nah, di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu saya kutip dari surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir ya ada banyak sekali yang disebut oleh di dalam Al-Qur'an kata sabar itu. Dan yang terakhir itu yang saya kira teman-teman sangat familiar dengan surat ini, yaitu di surat 103 Al-Asr di ayat 3 bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, kira-kira itu yang saya kutip pagi ini dari Al-Quran, kata sabar, sebagaimana yang akan disampaikan oleh Bang Jai pagi ini. Nah, apakah Bang Jai akan menjelaskan itu, atau apakah Bang Jai akan sharing pengalaman tentang apa yang dia maksud dengan sabar dari selama dari hidupnya kepada kita semua? Mari kita dengerin langsung Bang Jai untuk memulai presentasinya. Silakan Bang Jai, dimulai. Baik, terima kasih Mas Adi, Pak Anwar yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Tidak ada satupun debu yang berterbangan tanpa seizin Allah. Tidak ada satupun daun-daun kering yang jatuh ke tanah tanpa seizin Allah. Dan tidak ada satupun jantung-jantung manusia yang berdetak tanpa seizin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan manakala tadi malam kita sedang tertidur, kemudian Allah tidak lagi menggetarkan jantung kita. Apa jadinya? Mungkin istri kita menangis, suami kita menangis, anak, saudara, tetangga, handai tolan menangis, karena kita sudah menjadi seonggok mayat yang tidak ada artinya sama sekali. Karenanya saya mengajak di kesempatan pagi ini kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita, istri, suami, orang tua, teman yang ingin bertemu dengan Ramadan, tapi Allah sudah panggil lebih dulu dan tidak bisa menikmati Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan ini kita niatkan untuk menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita akan masih bertemu kembali. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada seorang pemuda yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Ayah yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Dia juga seorang pemuda yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi istri yang baik. Istri yang senantiasa menjaga aib suaminya, istri yang senantiasa mendidik anak-anaknya hingga memiliki masa depan yang dibanggakan dalam keluarga. Dia juga seorang pemuda yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi karyawan yang baik, menjadi pekerja yang baik, pekerja yang dengan niat tulus ikhlas bahwa ketika dia keluar dari rumah itu adalah bernilai jihad, dan manakala dia dawamkan niatnya
dan kemudian Allah panggil dalam perjalanan, insya Allah dia mati syahid. Dia juga seorang pemuda yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi tetangga-tetangga baik yang baik, teman-teman yang baik yang senantiasa menjaga tali silaturahim. Siapa dia? Dia tak lain dan tak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salat dan salam tercurah kepadanya, kepada keluarganya, dan kepada kita pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya Jayadi, angkatan 82. Dulu waktu SMP saya pendiam, pulang sekolah langsung pulang, tidak pernah main, tidak pernah. Yang ada kalau saya tidur, makanya ngajar PPA, ngaji, nonton berita TVRI sampai jam 9, setelah itu tidur, bangun lagi seperti itu rutinitas saya. Dan alhamdulillah setelah SMP saya diterima di SMA 43 karena waktu itu saya kepengen sekolahnya yang naik bis, rumah saya di Setiabudi, dan saya dari 3 pilihan waktu itu hanya milih SMA 43, SMA 43 dan SMA 43. Yang saya dapat SMA 43 alhamdulillah. Karena waktu itu teman-teman alumni SMP 57 angkatan saya itu beberapa teman-teman kita sepakat bahwa kita kalau di SMA nanti harus bisa menjadi motor penggerak kegiatan di SMA. Dan alhamdulillah teman-teman angkatan 57 pada saat itu, angkatan 84, di SMA 43 kita memegang kendali untuk organisasi pada saat itu. Dan saya alhamdulillah kepilih jadi ketua OSIS-nya pada saat itu. Ada almarhum Agus Maulana, Heri, dan beberapa teman-teman lain yang memang aktif di SMP, di SMA 43 waktu itu. Baik teman-teman sekalian, kita akan bicara tentang Ramadan. Ramadan itu secara arti bahasa, artinya adalah panas yang terik. Panas yang terik, atau bisa juga dikatakan membakar. Artinya di dalam 12 bulan yang Allah sudah berikan kepada kita, ada 1 bulan yang memang memiliki nilai yang luar biasa, yaitu membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah, paling intinya adalah kesabaran kita. Dari semua ibadah yang Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad, sholat, zakat, haji, sedekah, dan lain-lain, itu semua kita bisa ukur pahalanya seperti apa, kemudian bagaimana itu bisa diukur. Hanya Ramadan yang tidak ada ukuran. Hanya Ramadan yang merupakan kumpulan dari semua ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Sholat ada di dalam Ramadan, kemudian puasa kita di Ramadan, sedekah, zakat, dan lain itu ada di dalam Ramadan. Ya, artinya Ramadan ini bulannya yang begitu luar biasa. Setiap umat Islam menanti-nantikan datangnya Ramadan. Dan sangat rugi apabila kita sudah masuk bulan Ramadan, kita sia-siakan begitu saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tinggal beberapa minggu ke depan, kita masih bisa memaksimalkan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan. Dan insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Banyak keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan, tapi kita coba akan bahas hubungannya antara Ramadan dengan sabar. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah, Ramadan itu kenapa dikatakan juga bulan kesabaran? Karena seluruh aktivitas yang sebelum bulan Ramadan itu halal, itu boleh. Di dalam bulan Ramadan, ketika mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu diharamkan buat kita. Artinya, hanya orang-orang yang sabarlah yang bisa menjalankan itu semua. Bayangkan kita nggak boleh minum, nggak boleh makan, suami istri tidak boleh berhubungan, kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh membicarakan aib orang lain, dan lain-lain. Semua yang sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya halal, itu menjadi haram ketika kita masuk di bulan Ramadan. Tidaklah mungkin orang yang tidak memiliki kesabaran bisa menjalankan itu semua. Ya. Kemudian apakah artinya sabar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sabar itu artinya menahan. Apa yang ditahan? Ya, buat apa kita menahan di bulan Ramadan? Di dalam Kamus KBBI itu, ya, yang ditahan itu dalam artian pengertian tentang sabar adalah ya tidak lekas marah. Artinya kita bisa menahan emosi. Tidak lekas putus asa.
tidak mengeluh. Kita menerima apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak lekas patah hati, ya. Kalau anak sekarang bilangnya apa ya? Baper kali ya. Terus kemudian tabah, ikhlas menerima nasibnya dengan tenang, dengan legowo, dengan kedamaian, tidak tergesa-gesa dan juga tidak terburu nafsu. Itulah arti sabar yang kita bisa baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada kata lain tentang sabar. Sabar itu adalah pengertiannya, atau kata sabar itu, kata lainnya adalah, sabar itu adalah sejuk atau adem, kemudian betah, damai, kalem, berkepala dingin, lapang dada, setia, tabah, tawakal, teduh, telaten, tenang, toleran, berkepala dingin, kemudian lembut, pemaaf, santai, dan toleran, dan lain-lain sebagainya. Artinya, sabar itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang mungkin bagi kita pernah kita jalankan, tapi pasti ada batasnya. Seringkali pertanyaan muncul, apakah sabar itu ada batasnya? Teman-teman sekalian, sabar itu adalah sifatnya Allah, ya, di dalam Asmaul Husna dikatakan as-sabur, yang maha sabar, ya, artinya sabar itu sifatnya Tuhan, sifatnya Allah. Karena sifatnya Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Yang memiliki batas adalah justru kesabaran kita sendiri. Kemudian, sampai kapan sabar itu ada atau bisa kita jalankan? Sabar itu karena memang sifatnya Allah tidak ada batasnya, dan sabar itu bisa selesai ketika kita sudah tidak membutuhkan lagi sabar. Ketika kita sudah berada di dunia lain dan kita tidak perlu lagi sabar. Artinya ketika kita sudah meninggal, baru kita bisa lepas dari sabar. Kenapa seperti itu? Ya, coba bayangkan dulu ya, ketika kita sekolah, hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Hidup ini tidak pernah lepas dari bagaimana kita mesti sabar. Ketika kita SD, untuk bisa masuk ke jenjang SMP, kita harus diuji dulu. Ada testing, ada ujian, sehingga kita bisa lulus ke SMP. Artinya, sesuatu yang kita inginkan itu, kalau mau kita naik kelas, itu kita harus menghadapi ujian. Tidak ada sesuatu di dunia ini pun yang kalau kita ingin naik derajat, naik tingkat, yang lepas dari ujian. SMP kita mau ke SMA, ujian juga. SMA mau ke kuliah, ujian juga. Mau lulus kuliah, ujian juga. Kemudian ketika kita lulus, teman-teman sekalian, kita bingung kan, karena mau ngapain itu ya. Kita mau kerja. Kerja pun begitu juga, kita dites. Ada interview, ada tes tulis, dan macam ada psikotes. Malah lebih banyak lagi, ujian juga. Nah, setelah kita kemudian bekerja atau kita berusaha, tentunya sebagai manusia yang normal, kita ingin menikah, berumah tangga. Ya, karena tujuan hidup kita semua, siapapun kita, agama apapun kita, tujuan hidup kita tidak lain adalah bahagia. Ya, kemudian kita ingin menikah. Ketika menikah, yang kita kejar adalah materi. Apa materi itu? Fisiknya. Kita ingin istri kita yang cantik, suami kita yang ganteng, yang berpenghasilan besar, dan lain-lain. Kemudian ketika menikah, nah pada saat menikah pasti ada saja gejolak-gejolak, bumbu-bumbu teman-teman sebelum teman-teman mengucapkan ijab kabul. Ada saja persoalan-persoalan yang terjadi. Bahkan kalau istilah anak sekarang suka pacaran bisa jadi pacarnya sama si A, menikahnya sama si B. Nah, seperti itu. Kita nggak tahu tuh. Itu pengalaman Bang Adi mungkin seperti itu ya. Kayak gitu. Ya. Terus kemudian ketika kita sudah menikah, itu ujian juga yang kita hadapi kan. Ujian menghadapi calon istri, calon suami, calon mertua, dan lain-lain. Nah, setelah menikah, karena tujuan kita ingin bahagia, kita ingin punya anak. Ketika kita ingin punya anak, setelah terjadi hubungan, hamil, itu ujian juga buat si istri. Pada saat kehamilan, itu begitu luar biasanya perjuangan seorang istri. Itu ujian sabar juga. Kemudian pada saat ingin melahirkan, apalagi luar biasa sakitnya. Ya, sakitnya istri bagaimana yang melahirkan. Ya, saya pernah juga mengalami sakit yang seperti itu, artinya luar biasa sakitnya, sempat 3 bulan saya di rumah sakit, dan mohon maaf gitu sampai untuk buang air aja BAB susah itu ya. Saya langsung berpikir bagaimana dulu ibu saya ketika melahirkan kita ke dunia. Sakitnya luar biasa. Bukan cuma keringat, bukan cuma tenaga,
bukan cuma darah, nyawa pun menjadi taruhannya agar kita lahir dengan selamat. Itulah ujian sabar. Ya, setelah anak kita lahir, kita diuji lagi. Kita harus bangun malam, karena anak kita selalu bangun malam. Kita harus ada kebutuhan hidup lagi, ada harus beli susu, beli pakaian, dan lain-lain. Semua tidak pernah lepas dari ujian. Dan berakhirnya ujian itu adalah ketika kita sudah meninggal. Itu pun belum selesai. Kenapa? Karena dunia ini, ya, dunia yang kita sekarang ini, itu sebenarnya bukan tempat tinggal. Ya, dunia itu sesungguhnya adalah tempat meninggal. Artinya apa? Artinya karena dunia ini tempat meninggal, artinya sementara. Karena suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, kembali kepada Allah, ke alam atau tinggal yang lebih lama, yaitu di alam akhirat. Tentunya seperti itu. Nah, karena dunia ini tempat meninggal, karenanya kita harus mempersiapkan diri. Ya, bagaimana kita menghadapi kematian yang udah pasti akan menjemput kita. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian cerita-cerita tentang sabar, teman-teman sekalian. Ya, tadi juga bisa dibacakan suratnya oleh Bang Adi, ya, wasta'inu bisabri wassalah wa innahu lakabiratun illa alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah jelas-jelas Allah yang menyampaikan. Karena kalau sudah Allah menyampaikan di Al-Quran, itu tidak bisa ada tering aling-aling. Ya sudah, kita harus tunduk patuh dan taat apa yang Allah sampaikan. Artinya, seringkali banyak kita keluhkan. Ya, kita lupa gitu bahwa kita diciptakan oleh Allah. Persoalan hidup itu juga Allah yang memberikan kepada kita. Bukan lantaran Allah itu nggak suka sama kita. Bukan lantaran Allah itu benci dengan kita. Kembali lagi ke cerita awal tadi. Bahwa ketika siapapun ingin naik kelas, dia harus menghadapi yang namanya ujian. Tinggal persoalannya, ketika kita menghadapi ujian, sampai sejauh mana sabar kita. Sampai sejauh mana rasa terima kita. Atau rasa ikhlas kita. Nah, insya Allah ketika kita sudah bisa menghadapi dengan sabar, dengan ikhlas apa yang Allah uji buat kita, tentunya Allah menjanjikan bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kita nggak usah khawatir tuh dengan janji Allah itu. Cuma kadang-kadang kita lebih banyak manusia normal ya, manusiawi, kita lebih banyak keinginannya daripada kebutuhannya. Kedua, kita lebih banyak mengeluhnya daripada ikhtiarnya. Ketika kita sudah ikhtiar, kita berdoa, ya kita menyerahkan Allah bahwa kita, kok Allah, gue udah kerja keras nih, udah sabar, udah doa, udah sholat, kok masih begini-begini juga. Teman-teman sekalian, sabar itu adalah ketika kita tidak mengeluh. Kalau kita masih mengeluh, artinya kita tidak sabar, belum sabar. Sabar itu tadi seperti saya sampaikan, menerima, ikhlas, ya, bahwa ini adalah bagian dari kehidupan. Ya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Tidak ada satupun nabi dan rasul, sahabat yang tidak pernah diuji sama Allah. Semua diuji. Dan ujiannya itu luar biasa. Nabi yang memiliki ujian yang paling luar biasa adalah Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu adalah seorang saudagar yang kaya raya. Kaya raya, dia tunduk patuh taat sama perintah Allah. Ya, sehingga pada saat itu setan, iblis itu dia komplain sama Allah. Mereka katakan, kata setan, ya Allah, kan aku juga ciptaanmu gitu kan, kata setan. Ya Allah, gitu, aku nggak suka nih melihat Ayub begitu dermawannya, begitu kaya rayanya gitu. Terus ya udah, permintaannya setan sama Allah dikabulkan. Bukan artinya Allah dalam artian menyetujui apa yang iblis mau, tapi ini ada hikmah, ada pembelajaran. Ya, akhirnya dikabulkan sama Allah. Dikasihlah ujian kepada Nabi Ayub, seluruh harta bendanya habis. Seluruh harta bendanya habis. Ya, kemudian anak-anaknya pun dibuat meninggal. Ya, kemudian anaknya meninggal dan terakhir tinggal istrinya. Istrinya itu begitu setianya kepada Nabi Ayub. Kemudian digoda juga istrinya oleh setan, ya. Kemudian istrinya pun meninggalkan dia, seperti itu. Nah,
ketika hartanya sudah habis, anaknya sudah meninggal, istrinya sudah meninggalkan dia gitu, tapi dia masih bisa bekerja dan lain-lain, setan pun tidak tinggal diam, dan dia juga akhirnya minta kepada Allah supaya diberikan suatu penyakit yang sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Nabi Ayub pun dikasih ujian berupa penyakit yang tidak kalah luar biasanya beratnya, sakitnya. Ya, pada saat itu ketika istrinya Nabi Ayub sedang sakit, istrinya sebelum meninggalkan dia, istrinya bertanya, wahai suamiku, engkau kan nabi, seorang nabi, engkau bisa minta kepada Tuhan, minta kepada Allah untuk menyembuhkan dan mengembalikan kejayaan kita seperti sebelumnya. Apa kata Nabi Ayub? Karena memang dia orang yang begitu sabar. Wahai istriku, sudah 80 tahun kita menikmati kebahagiaan. Baru berapa tahun ini saya sakit, kenapa kita mengeluh? Sabar saja. Itu yang dikatakan sama Nabi Ayub. Akhirnya istrinya nggak terima itu, istrinya meninggalkan dia, dan kemudian Nabi Ayub sakit kulit yang luar biasa, ya, sampai bernanas, sampai ada ulatnya. Itu tetap dia sabar, tetap dia melakukan sholat, dia tetap berhusnudzon kepada Allah, dia tetap berprasangka baik sama Allah. Dan akhirnya dengan doanya Nabi Ayub pun akhirnya kembali menjadi normal, dan akhirnya istrinya bisa kembali, kemudian dia bisa bekerja lagi, dan hartanya kembali lagi, dia menjadi orang saudagar yang kaya raya, dan kemudian dia diberikan keturunan setelahnya. Artinya apa teman-teman sekalian, bahwa nggak usah khawatir gitu ya. Ketika kita baru aja nggak makan gitu ya sekali, ya udah biasa aja. Toh sebelum-sebelumnya kita pernah makan yang enak juga. Kalau kita sedang tidak punya uang, ya udah biasa aja. Puasa pun nggak apa-apa gitu. Ya, itulah kekuatan sabar. Ya, karena Allah itu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu begitu dekat dengan orang yang sabar. Ya. Kemudian lagi ada suatu cerita kalau bicara masalah rezeki, ada yang mungkin rezeki kan Allah bilang wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bahwa Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak kita duga-duga. Ada cerita tentang burung bugats. Kalau teman-teman tahu, burung bugats itu adalah anaknya burung gagak. Jadi burung gagak itu kan hitam, legam gitu, pekat. Tapi ketika dia bertelur, anaknya itu warnanya putih. Dan kita tahu ketika burung bugats atau anak piyiknya burung itu lahir, dia belum bisa terbang. Sementara sang gagak dia harus terbang untuk mencari makan. Ironisnya, makanan burung gagak itu tidak sama dengan makanan bayinya, si piyiknya, ya. Nah, kalau burung gagak itu makannya dia mungkin kacang-kacangan apa segala macam dari tanaman-tanaman. Sementara bugats itu atau bayinya burung gagak itu, dia makannya adalah serangga, semut, kemudian ulat, pokoknya serangga makanannya, yang bukan makanan burung gagak. Sehingga ketika induknya terbang, si bayi ini, si bugats ini sendirian dalam sangkarnya. Bayangkan bayi yang belum bisa apa-apa, tapi Allah memberikan rezeki kepada si bayi itu. Bagaimana caranya Allah memberikan rezeki? Berupa makanan. Burung bugats itu ketika masih piyik itu warnanya putih, tidak bisa terbang, tapi Allah berikan satu kelebihan. Apa kelebihannya? Badannya burung bugats itu wangi, mengeluarkan aroma harum yang menarik perhatian dari serangga. Akhirnya apa? Ketika sang induknya terbang, kemudian semut-semut itu datang menghampiri sarangnya si bugats. Nah, kemudian dia makanlah semut-semut itu, serangga-serangga itu, ulat-ulat itu yang datang menghampiri. Kenapa ulat-ulat serangga itu menghampiri? Karena Allah berikan kelebihan, ya, ada aroma wangi yang membuat daya tarik serangga itu bisa datang. Akhirnya dia bisa makan, lama-kelamaan semakin besar, dia sudah bisa terbang. Akhirnya kelebihannya berupa aroma itu menghilang, dan dia bisa terbang mencari makanan yang lain. Artinya apa teman-teman sekalian? Bahwa Allah itu begitu luar biasa memberikan rezeki kepada siapa saja yang mau, yang sabar, yang ikhlas menerima keadaannya. Sama juga seperti cicak. Cicak itu makanannya adalah laron. Cicak tidak bisa terbang, tapi laron makannya terbang. Secara logika, nggak mungkin cicak bisa makan laron. Tapi Allah berikan kelebihan. Ketika laron terbang, cicak bisa menjulurkan lidahnya dan tetap bisa dikasih makan. Artinya apa teman-teman sekalian? Ya, jadikanlah bulan Ramadan ini betul-betul bulan kesabaran. Bulan yang melatih kita untuk
setelah Lebaran, ya, setelah Lebaran, kita kembali dengan nilai sabar. Dan teman-teman, sabar itu bukan berarti kita lemah, menerima, diam, nggak begitu. Sabar itu justru sesuatu yang luar biasa, suatu gerakan yang luar biasa, ikhtiar yang luar biasa, yang menghasilkan nilai-nilai nanti yang luar biasa. Saya kalau boleh cerita tentang bagaimana saya sakit, saya sudah divonis 3 kali meninggal. Tapi kembali lagi bahwa kekuasaan Allah di situ begitu luar biasa. Saya sakit dari tahun 2019, sebelumnya 2014 sakit, tapi dropnya mulai tahun 2019 dengan penyakit yang tidak pernah bisa didiagnosa oleh dokter manapun. Saya udah pergi ke beberapa rumah sakit, 5 rumah sakit lebih, profesor, dokter, segala macam, itu tidak bisa menemukan penyakitnya apa. Ketika saya masuk ke rumah sakit Cipto, pada saat itu pun, kondisi saya sudah lemah, lumpuh, bahkan sampai tidak bisa bicara. Dibawa ke rumah sakit pun digotong pakai ambulan, ya. Sampai rumah sakit, itu pun rumah sakit belum tahu penyakit saya apa. Ya, 23 hari saya diobservasi, dan subhanallah, pada hari pertama persis, hari pertama Ramadan tahun 2020, itu saya dioperasi. Apa yang dioperasi? Jadi sehari sebelumnya saya di MRI dan tiba-tiba ada tumor di leher, di batang otak saya. Tumor itu tumor jinak, tapi posisinya karena di batang otak itu menekan saraf yang membuat seluruh fungsi saraf saya tertekan dan badan saya lumpuh, kaki tangan semua lumpuh, nggak bisa bergerak sama sekali. Saya hanya bisa menggelengkan kepala saja. Apa kejadian teman-teman sekalian? Padahal sebelum MRI di rumah sakit Cipto, itu saya sudah 3 kali MRI di rumah sakit lain. Di rumah sakit Abdiwaluyo, di rumah sakit PON, itu saya sudah MRI, dan satu lagi di rumah sakit Mitra Keluarga di Depok. Teman-teman sekalian, itulah luar biasanya Allah saat itu dikasih ujian berupa sakit yang memang luar biasa. Setelah 23 hari dirawat, diobservasi di Cipto, kemudian pas 1 Ramadan tahun 2020, saya dioperasi. Lepas operasi, saya koma selama 18 hari. Saya koma selama 18 hari, kemudian kekuatan saya pada saat itu hanya zikir, hanya ingat sama Allah, istighfar, dan sholawat. Alhamdulillah, rumah sakit waktu itu bilangnya, saya kalau nggak lumpuh total, bisa juga hilang nyawa. Tapi kembali lagi, karena ini ujian, saya terima ujian ini dengan ikhlas, keluarga saya pun terima dengan ikhlas. Alhamdulillah, perlahan-lahan Allah kembalikan tenaga saya, dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bertemu dengan teman-teman sekalian, walaupun kita lewat Zoom gitu ya. Dan saya sudah kembali lagi mengajar lagi, offline pun pernah, walaupun masih sambil duduk, karena kondisinya sekarang masih pakai kruk. Apa intinya? Kita tetap harus sabar, harus tetap husnuzan sama Allah, bahwa segala sesuatu itu Allah menjadikan kita seperti ini, itu bukan tidak ada maunya. Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha berkuasa atas segalanya. Dia tidak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Ya, artinya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu ujian yang terukur, ujian yang kita bisa menghadapinya. Tinggal kitanya mau sabar apa enggak. Dan kita kembali lagi harus sabar. Nah, kemudian ya pernah ditanya, gimana supaya kita bisa sabar ya? Tips-tipsnya tuh untuk sabar. Ya, yang pertama ya kuatkan niat, berbanyak istighfar, kemudian kita banyak belajar dengan orang lain ya, kemudian kita maafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain, maafkan kejadiannya, dan maafkan diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu mungkin berapa puluh tahun umur kita, banyak hal-hal yang mungkin bisa pernah membuat orang lain sakit hati karena pernyataan kita, karena perkataan kita, karena sifat ego kita, emosi kita, dan lain-lain. Itu kadang-kadang yang menjadi pemicu ujian supaya kita sadar. Supaya kita sadar, dan insya Allah ketika kita bisa sadar, Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Kita ngerasa kok begini banget sih, kok gue susah banget sih, masa gue nggak pernah berhasil, nggak pernah sukses. Teman-teman sekalian, kadang kondisi jeleknya kita, kondisi sakitnya kita, kondisi susahnya kita, itu kadang menjadi iri bagi orang lain. Contoh, saya ini sakit, saya belum bisa aktivitas berjalan, berlari, dan belum banyak bisa untuk
melakukan hal-hal dengan sendiri, harus lewat bantuan orang gitu ya. Tapi ada orang lain gitu ya, yang saya lihat dia segar bugar, badannya sehat, tenaganya masih kuat, ya. Kemudian juga dia punya kendaraan, bisa pergi kemana-mana. Kemudian dia mengeluh gitu. Kok gue begini banget sih? Usaha gue kok susah banget sih? Kok Allah jahat sih sama gue? Masya Allah. Ya, ya kayak gitu teman-teman sekalian. Ya, saya jadi iri dalam hati saya. Kalau gue sehat kayak lu, gue akan jauh lebih bersyukur gitu. Kalau gue bisa sehat seperti lu, bisa bergerak seperti lu, punya kendaraan seperti lu, gue akan jauh lebih semangat dalam mengejar dunia akhirat seperti itu. Teman-teman sekalian, kalau kita hanya mengejarnya dunia saja, ya yakinlah bahwa dunia atau materi yang kita kejar itu akan menjadi ujian buat kita. Tadi seperti sudah saya ceritakan, ya kita dari SD mau ke SMP sampai kita menikah bekerja. Karena kita apa? Dasar kita adalah kita mengejar dunia. Selama yang kita kejar dunia, selama yang kita kejar materi, yakinlah bahwa materi itu, dunia itu akan menjadi ujian buat kita. Tapi ketika kita mengejar Allah, kita yakin sama Allah, ya yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah tujuan sama Allah, percayalah bahwa tujuan kita akhirat, tujuan kita Allah, Allah itu adalah pemberi solusi yang luar biasa. Pemberi solusi yang luar biasa. Mungkin teman-teman kita sudah berumur semua, manakala kita sedang melaksanakan sholat, betapa tenangnya, betapa nikmatnya kita bisa sholat. Pada saat kita berwudu saja, itu subhanallah, sudah nikmat sekali. Sudah nikmat kita, karena kita akan bertemu dengan Allah. Tidak ada orang yang ketika selesai sholat, dia langsung deg-degan, kan? Kecuali kalau di rumah didatengin debt collector, itu bisa deg-degan. Gitu. Tapi ketika kita mau sholat, kita selesai sholat, itu pasti tenang. Disitulah teman-teman, ya, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nggak ada lagi lain, udah. Itu aja. Ya, kembali ke situ. Ya, banyak sekali teman-teman sekalian cerita-cerita tentang sabar yang mungkin kita bisa diskusi bagaimana cara melatih sabar dan lain-lain. Mungkin dari saya itu dulu, cukup sekian. Silakan Bang Adi kalau ingin diskusi, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Dari Bang Jai memberikan sharing pengalamannya seperti yang saya bilang tadi mengenai kehidupannya dia terkait judul acara hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung. Itu ada Mas Ambar, ada Mbak Yeti. Mas Ambar nih jauh nih. Lang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Mbak Yeti. Wah, ini dia jauh banget nih, dia di Dubai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil sahur. Oh iya, oh iya. Iya, 3 menit lagi imsak. Iya. Terima kasih ya. Kemudian juga nggak lupa itu ada Bang Kun. Bang Kun juga baru mau sahur katanya nih, kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Firdaus. Nah, ini Bang Daus nih. Selamat gabung juga Bang Daus. Bang Daus 88 tuh, Firdaus 88. Terus kemudian mana lagi tuh yang lain yang baru nongol tuh. Oh, ini ada Argo Dewi. Ini Argo Dewi 87 nih, temannya Mas Tri Jaya. Oke. Terima kasih Dewi. Ya, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Jai. Jadi kalau dalam catatan saya, satu hal yang penting dari sekian yang disampaikan oleh Bang Jai adalah kita harus husnuzon sama Allah. Itu yang saya mau highlighted, yang saya mau garis bawah, bahwa kita harus husnuzon kepada Allah. Jadi kalau teman-teman udah dengerin Mas Bang Jai tadi,
tolong di konteksnya kita harus husnuzon sama Allah itu pada dirinya Bang Jai. Kenapa? Karena Bang Jai itu mengalami seperti apa yang dia ceritakan tentang Nabi Ayub yang diberikan ujian oleh Allah bahwa dia itu orang kaya, artinya punya keluarga yang normal, hebatnya luar biasa. Kemudian dia diberikan ujian oleh Allah, kemudian menjadi miskin, padahal dia sudah kaya. Kemudian dia ditinggal oleh anak-anaknya karena wafat, termasuk juga istrinya yang pergi meninggalkan Nabi Ayub. Nah, jadi konteks husnuzon itu adalah seperti itu. Dan ketika ada dialog antara Nabi Ayub dengan istrinya yang mempertentangkan, istilahnya kalau gini, lu kan nabi, lu ngomong dong sama Allah, gitulah, kira-kira gitulah ya bahasa sederhananya. Nah, apa yang disebut oleh Bang Jai tadi adalah ya kita harus husnuzon sama Allah. Jadi itu juga penting buat kita semua yang hadir pagi ini supaya kita bisa husnuzon sama Allah. Kira-kira gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga perlu di refresh buat teman-teman sebelum pada bertanya, saya kira udah pada siap tuh nyiapin pertanyaan-pertanyaan. Bahwa yang kedua adalah kita harus ingat bahwa dunia ini atau tempat yang kita pijak hari ini nih, di Menteng Dalam kayak di Dubai kayak di Pamulang kayak di Bogor kayak di Palbatu kayak mana-mana itu bukan tempat tinggal kalau menurut Bang Jai tadi. Tapi ini adalah tempat kita meninggal. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita hidup bukan di sini, tapi nanti di akhirat. Nah, kita harus nyiapin itu kehidupan di akhirat, kira-kira gitu. Ya, nah jadi itu sebagai pembukaan dari saya, sari daripada apa yang disampaikan Bang Jai. Saya yakin teman-teman pasti udah nggak sabar mau bertanya. Silahkan disampaikan secara langsung dengan menyebut nama dan tahunnya. Kira-kira gitu Bang Jai. Semoga saya melampaui materi yang diberikan. Baik, Mas Heri. Silakan yang mau bertanya. Sudah paham semua berarti. Yo, Bang Jai. Siap, Pak Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi memang dijelaskan bahwa sabar itu munculnya karena kehidupan kita ini semuanya ujian. Mulai dari mengandung sampai dengan nanti wafat dan seterusnya, itu ujung-ujungnya adalah ujian, ya. Dan nah, ujian ini tentu disikapi dengan kesabaran. Nah, kalau kita misalnya bertemu di suatu tempat, ya, di lingkungan kita kan biasanya suka ramai tuh anak-anak muda yang suka minum-minum, main gitar sampai malam gitu. Nah, itu juga kan ujian buat kita tuh sebenarnya. Nah, di sini kita kesabarannya bagaimana tuh untuk menyikapi itu gitu. Karena kan biasanya kalau ada ujian kita kan harus sabar gitu. Nah, di sini bentuk kesabarannya yang seperti apa gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau disimpan dulu apa mau dijawab? Sambil nunggu pertanyaan yang lebih serem lagi kira-kira dari teman-teman, silahkan. Kita hitung sampai 10, kalau nggak 10 kita suruh nanya lagi ya orang-orang ya. Silakan dulu jawab Bang Jai. Siap. Baik Pak Ali, yang Allah, terima kasih. Ya teman-teman sekalian, sabar itu ada 3.
Ada 3, ya sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menerima takdir Allah. Yang tadi Pak Ali tanyakan itu, bagaimana menghadapi orang-orang yang anak-anak muda yang nongkrong segala macam itu mengganggu, itu sabar seperti apa? Itu sebenarnya kalau kita pikir, kalau jawaban saya adalah itu sabar untuk menghadapi takdir Allah. Kenapa sabar menghadapi takdir Allah? Karena ya bukan secara kebetulan Pak Ali tinggal di lingkungan seperti itu, betul tidak Pak? Ya, bukan kebetulan. Nah, ketika kita sudah tinggal di tempat seperti itu, kita harus bisa menyesuaikan bagaimana dengan lingkungan kita. Kalau kita tidak bisa menegurnya dengan lisan, kita doakan. Ya, kalau dulu saya pernah punya pengalaman juga Pak Ali seperti itu gitu ya. Lingkungan saya itu ya biasalah anak muda nongkrong segala macam mabukan gitu ya. Justru pada saat itu saya datangin mereka, saya ajak ngobrol, saya cari tahu apa sebenarnya yang mereka sedang lakukan. Kita sampaikan ya, kita ceritakan tentang sabar. Sabar ini lawan katanya sabar itu adalah gelisah. Jadi orang-orang yang ingin mencari jati diri dengan dia mencari kebahagiaan di dunia dengan yang macam-macam, itu sebenarnya dia gelisah. Kita cari tahu gelisahnya seperti apa. Ya, akhirnya ketika kita sudah ketemu, oh dia seperti ini. Artinya dia tidak bisa atau belum bisa menyalurkan kreativitasnya, kemampuannya dia selain seperti itu. Kenapa? Bisa jadi dia nggak tahu dia harus ngapain. Nah, kita yang lebih tua, lebih dewasa, lebih punya pengalaman, kita coba untuk mendekati dia, kita ajak, mereka mau ngapain. Nah, kejadian yang saya lakukan pada saat itu adalah ada anak-anak muda yang mereka nongkrong segala macam. Waktu itu saya kumpulkan, Pak. Kita kumpulkan jadi satu, kita buat wadah. Ya, waktu itu karena memang saya senangnya outbound gitu ya. Yeah. Ajak ke puncak, kita bikin outbound. Nggak banyak waktu itu. Anak muda, alhamdulillah, ketika saya dulu bilangnya, outbound saya itu spiritual outbound. Jadi, kita kasih motivasi dan juga ada outbound-nya. Malamnya kita bikin motivasinya. Mereka kena di situ, besoknya alhamdulillah sampai sekarang mereka jadi anak-anak muda yang luar biasa dan mereka jadi anak-anak muda yang jadi ini james bilangnya, jaga masjid. Nongkrongnya sekarang bukan di jalan tapi di masjid. Dan mereka mengelola masjid sampai sekarang alhamdulillah. Nah, itu artinya bisa jadi kita sebagai orang tuanya belum bisa menemukan nih si anak sepertinya apa nih kemampuannya yang apa nih kelebihannya yang belum tersentuh. Mungkin kita yang bisa ngeliat, oh mereka nongkrong main gitar. Oh itu kan kelebihan gitu ya. Mereka nongkrong ceritanya banyak, itu kan kelebihan. Kita ajarkan mereka, kita deketin maunya apa, kita coba kumpulkan. Nah itulah sebenarnya takdir kita tinggal di situ, dan takdir kita juga takdir atau ujian kesabaran kita untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini sejatinya adalah harus menjadi pendakwah, harus menjadi guru. Ya, insya Allah guru-guru seperti Pak Anwar dan lain-lain itu insya Allah luar biasa itu amalnya ya. Karena seperti itu, ketika kita sudah menjadi pendakwah, insya Allah itu bukan kita mendakwahkan orang lain, tapi paling tidak kita mendakwahkan kepada diri kita sendiri seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab dan kita harus rangkul sih seperti itu, Pak Ali. Ya, terima kasih. Baik, Pak Ali. Luar biasa, terima kasih Mas Jai, Bang Jai, Mas Ali. Oke, selanjutnya siapa yang mau mengajukan pertanyaan atau mungkin menambahkan pengalaman masing-masing terkait dengan sabar? Bang Nyoman, kali ini Bang Nyoman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyoman dari angkatan 83. Akan mengajukan pertanyaan Bang Jai. Mohon pencerahannya. Mungkin ada maksud saya itu dari kata sabar ini dan perlakuan sabar ini untuk menuju atau meraih seperti bulan puasa ini meraih kemenangan seperti apa yang ini, karena kita tahu sifat manusia ini
berbeda-beda gitu. Tidak satu tujuan atau untuk menentukan kesabaran. Cuma itu aja. Mohon pencerahannya, Bang Jai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Bang Jai. Ya, baik Mas Saman, terima kasih. Memang betul, sabar itu gampang diucapkan, tapi berat dilaksanakan. Tapi kembali lagi, bagaimana kita mencapai sifat sabar itu, pertama tuh harus kita kuatkan dulu niat. Niat kita bahwa kita yakin bahwa sabar itu ujungnya adalah kemenangan. Ya, teman-teman sekalian ya, coba kalau kita marah gitu ya, marah sama orang lain. Marah itu sebenarnya nggak penting gitu ya. Marah itu hasilnya cuma ada dua. Hasil marah itu cuma ada dua, malu dan menyesal. Tidak ada orang yang marah itu hebat. Pernah ada suatu cerita, ya, seorang sahabat, ya, sahabat Nabi, ketika berjalan dengan Nabi Muhammad di sebuah pasar, dia melihat ada dua orang yang sedang berdebat, dua orang yang sedang berkelahi, tapi hanya debat mulut, gitu ya, marah-marah. Yang satu marah-marah, sumpah serapah segala macam, satu lagi diam, dia nunduk, dia diam, gitu kan, tidak marah sama sekali. Nah, Nabi Muhammad melihat si B ini, yang diam ini, Nabi Muhammad tersenyum gitu, dengan senyum Nabi Muhammad yang khas, yang lebar, dia tersenyum. Masih dimarahin terus nih sama si A, si B tetap tersenyum. Nah, mungkin si B ini sabarnya udah nggak tahan kali ya. Akhirnya dia ikut nyaut, ikut komen, balik marah gitu kan kepada si A. Apa kejadiannya? Nabi Muhammad langsung pergi dan dia mukanya Nabi Muhammad itu seperti nggak suka, langsung meninggalkan dua orang itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ketika engkau melihat dua orang yang berdebat, yang satunya marah dan satunya diam, engkau memandang orang yang diam itu dengan senyummu yang begitu luar biasa indah. Tapi kemudian ketika dia sudah komen, dia sudah membalas amarah yang satunya, engkau meninggalkan dengan muka yang nggak suka terhadap orang itu. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, ketika ada orang yang bisa menahan marah, ada orang yang sabar, ketika ada orang yang marah, kemudian kita diam sabar gitu ya, itu malaikat ada di sampingnya dan dia mendoakan kita yang bisa diam, yang bisa sabar seperti itu. Tapi ketika kita sudah mulai dengan marah kita, keikutan sama yang si A tadi, ya, itu malaikat menjauh semuanya dan setan yang masuk ke situ. Apa artinya teman-teman sekalian? Bahwa nggak penting gitu marah, nggak penting kita mengeluarkan emosi kita seperti itu. Ya, begitu juga kepada anak, kepada istri. Ya, coba kita untuk tidak marah. Saya punya pengalaman, kenapa saya juga sedang belajar sabar gitu. Pada saat saya alhamdulillah Allah berikan kemudahan pergi haji. Nah, pada saat haji yang pertama waktu itu saya kaget. Itu di samping Ka'bah orang tawaf itu masih banyak yang sikut-sikutan. Ya, banyak yang sikut-sikutan, main dorong-dorongan segala macam, apalagi orang-orang dari Turki badannya besar-besar. Saya bilang, kok ini depan Ka'bah masih begini gitu. Ya itulah hikmahnya teman-teman sekalian. Artinya sabar ataupun kita berbuat kebaikan itu jangankan kita di luar yang Allah sepertinya kita merasa Allah tidak melihat, di depan Ka'bah aja masih ada yang seperti itu. Artinya apa? Bahwa itu ujian juga buat kita. Ujian bagaimana kita harus coba menaikkan tingkat sabar kita, dan menurunkan sejauh-jauhnya tingkat emosi kita. Insya Allah dengan itu hidup kita bisa tenang. Masalah dunia tadi saya sampaikan bahwa dunia ini hanya tempat meninggal, bukan tempat tinggal, rezeki dan lain segala macam yang kita punya. Itu nggak akan dibawa pada saat mati. Tapi amal kebaikan dengan niat yang sabar itu yang akan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Bagaimana cara memulainya? Kita mulai dengan diri sendiri. Pertama adalah kita coba memaafkan diri sendiri. Teman-teman mungkin belum pernah kali bagaimana memaafkan diri sendiri. Itu berat ya. Bagaimana kita mau memaafkan diri sendiri. Memaafkan orang lain mungkin kita bisa. Walaupun itu agak susah juga, tapi yang pertama adalah bagaimana kita mau memaafkan diri sendiri. Yang kedua, kita coba memaafkan orang lain. Yang ketiga, kita maafkan kejadiannya. Kenapa? Karena seringkali kita sudah maafkan orangnya, tapi kejadiannya kita nggak maafkan. Artinya
kita masih mengingat-ingat kejadian itu yang membuat hati kita bergejolak lagi ketika ingat, emosi kita muncul lagi. Nah, itu 3 hal itu. Maafkan diri sendiri, maafkan orang lain, dan maafkan kejadiannya. Insya Allah itu yang bisa mengarahkan kita untuk bertemu dengan sifat sabar. Kira-kira gitu, Mas Yaman. Oke. Ya. Terima kasih Bang Jai sudah memberikan tanggapan. Ini dari yang cewek belum ada nih. Yang nanya nih. Bu Guru Lilis ada gak tuh? Masih ada gak deh? Lastri juga. Atau Mbak Cici? Ya boleh, Pak Ustadz, boleh bertanya. Siap. Bagaimana derajat seseorang saat dia sabar menghadapi cobaan? Dan apa dalil naflinya? Bentar. Sudah. Ya, terima kasih. Baik. Ya, teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan ayatnya oleh Bang Adi juga. Innallaha ma'as-sabirin. Bahwa Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang sabar. Itu dalilnya. Artinya, ketika Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, itu nggak main-main gitu ya. Itu memang udah perkataan Allah gitu. Artinya, ketika Allah mengatakan bahwa aku dekat dengan orang-orang yang sabar. Ya sudah, kita ngapain lagi? Kita hidup ini semua ya karena Allah. Gitu. Kita bisa ketemu Zoom seperti ini juga karena izin Allah. Kita bisa bertemu dengan istri, suami, kita dapat punya anak, punya rumah, punya kendaraan, itu kan izin Allah. Dan kenapa? Karena itu izin Allah, karena semua yang sifatnya duniawi itu suatu saat akan diambil semuanya. Kehilangan kita semuanya. Ya, akan diambil kembali sama Allah dan kita kembali ke Allah. Nah, itu seperti itu, Mbak Cici. Artinya, derajat seorang itu yang sabar itu begitu luar biasa di sisi Allah. Tadi cerita tentang sahabat yang ada orang berantem, Nabi Muhammad begitu senang melihat orang yang diam, yang sabar ketika dia dimarahin. Seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa pada saat kita diam menahan amarah, disitulah ya para malaikat mendoakan kita. Tapi ketika kita sudah terpancing dengan amarah, itu setan yang mendekati kita. Dan sabar itu bukan berarti kita kalah. Sabar itu kita mengalah, kita diam. Tapi insya Allah dengan kesabaran itu akan muncul sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Seperti itu kira-kira Mbak Cici. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban pencerahan. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Gimana tadi Bu Guru Lilis? Kepotong tadi ngomongnya. Masih menyimak, Radit. Oke. Yang lain mana nih? Tanya dong, Pak Ustadz Jai. Boleh, siap. Oh ya. Ya, Analiatun 83. Ya, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Itu saya mau nanya, itu dahsyatnya kesabaran itu seperti apa gitu? Tolong pencerahannya. Iya. Ya tadi cerita-cerita tadi ya cerita Nabi, kemudian cerita bagaimana burung yang juga dikasih rezeki dengan dia tenang sabarnya. Kemudian ada lagi satu cerita sebenarnya cerita sahabat Nabi juga gitu ya. Itu namanya Abu Kilabah. Itu dia dahsyat sekali kesabarannya. Jadi dalam satu riwayat Abu Kilabah ini adalah merupakan sahabat terakhirnya Rasulullah pada saat itu. Sahabat terakhir, setelah itu Nabi udah gak ada sahabat lagi, udah langsung ke tabiin, ke ulama-ulama yang lain. Ya, jadi suatu saat ketika ada seorang yang berjalan gitu ya di sebuah pedesaan, dia bertemu dengan sebuah kemah. Kemah itu kemahnya lusuh. Kemahnya bukan kemah yang mungkin seperti sekarang kita pakai dom gitu yang bagus, kemah yang lusuh, jelek gitu ya. Dan didatangilah kemah itu. Apa yang dilihat oleh seorang musafir itu?
Ternyata di dalamnya ada seorang bapak-bapak, seorang laki-laki yang sedang tertidur. Dia tidak bisa berjalan, dia matanya buta, dia hanya bisa duduk saja di situ. Ya, dia hanya bisa duduk saja. Kemudian dia ditanya, Bapak, bagaimana caranya bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti ini? Dia bilang, saya sangat bersyukur dengan kondisi saya seperti ini. Kenapa gitu? Karena dengan kondisi saya ini, saya tidak bergaul dengan orang lain. Ketika saya tidak bergaul dengan orang lain, dengan orang banyak, artinya Allah itu menjaga saya dari ghibah. Allah menjaga saya dari perdebatan-perdebatan dengan orang banyak. Satu itu. Terus kemudian bagaimana Bapak makan? Dia bilang, saya kalau makan, dan mata dia juga buta, jadi dia juga tidak melihat hal-hal yang berbau maksiat dan lain-lain, benar-benar Allah jaga. Dan dia sangat mensyukuri dengan kondisi seperti itu. Dia sabar dengan kondisi seperti itu. Kemudian bagaimana dia makan, dia bilang, anak saya sedang mencari makan di pasar. Dan satu-satunya yang menemani saya di sini adalah anak saya. Terus, tapi anaknya sudah lama ditungguin nggak pulang-pulang. Akhirnya si bapak yang buta itu, dalam tekomnya itu, minta tolong kepada musafir itu. Tolong carikan anak saya di mana, gitu. Karena saya khawatir. Gitu. Ya udah. Ketika dia pergi ke pasar, ternyata di pasar ada kerumunan dan ada seorang anak yang meninggal. Karena baru saja diterkam oleh harimau. Seperti itu ceritanya. Akhirnya, dia balik ke tendanya. Ke tenda ditanya, Bapak gimana jika Bapak melihat orang lain dengan kondisi seperti ini, yang jelek-jelek? Dibilang, harusnya orang itu bersyukur. Nah, sampai pertanyaan terakhir, Bapak, apakah Bapak sudah siap jika Bapak akan diambil semua kenikmatan yang Bapak dapatkan selama ini? Oh, saya siap. Saya selalu sabar, saya bersyukur karena sabar itu sudah jelas Allah bersama dengan orang yang sabar. Dan insya Allah saya pun akan berdampingan dengan Rasulullah karena kesabaran seperti itu. Kemudian akhirnya ditanya, kalau keluarga Bapak meninggal, saya alhamdulillah. Akhirnya ceritakan, kalau Bapak memang sudah seperti itu, saya sampaikan bahwa tadi ketika saya ke pasar, anak Bapak ternyata meninggal. Apa yang dijawab? Setelah dia bilang ini, dia bilang, alhamdulillah. Loh, kenapa alhamdulillah? Dia bilang, alhamdulillah anak saya belum terlanjur besar, sehingga belum banyak maksiat yang dilakukan oleh anak saya. Seperti itu. Artinya begitu ikhlasnya, begitu sabarnya si bapak itu, dan setelah itu, karena dia sudah tenang, di pangkuan si musafir itu, akhirnya bapak itu meninggal. Dan setelah dicari tahu, ternyata itu adalah sahabat Nabi yang terakhir. Dan pada saat itu, di zamannya, sahabat itu, dia tuh orang yang begitu adil, begitu sabar, begitu tenang, bahkan pada saat itu, dari kerajaan tempat tinggalnya, dia sudah diminta untuk menjadi hakim agung di tempatnya, tapi dia nggak mau. Kenapa? Khawatir dia tidak bisa menjaga sabarnya dia. Karena kalau dia tidak bisa menjaga sabarnya, dia menjadi hakim dan kemudian dia tidak adil, dia tahu betul bahwa hukuman Allah jauh lebih berat daripada apa yang didapat. Itulah kira-kira cerita tentang begitu dahsyatnya sabar. Dan yang jelas ketika kita sudah melakukan sabar, itu nikmatnya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Alhamdulillah. Amin. Coba sekarang bayangkan, kalau kita nih ya, Mbak Ana habis marah sama anak aja, itu kira-kira perasaannya gimana? Pasti deg-degan, was-was, kadang malam-malam suka nyesel kan, kenapa saya marah gitu ya, kenapa saya nggak coba seperti ini? Itu artinya pasti ketika di luar kesabaran, emosi, ego, segala macam yang kita sampaikan, itu ada hal-hal penyesalan yang begitu luar biasa. Artinya apa? Kita masih punya iman, tapi memang caranya kita harus kembali ke nilai-nilai sabar itu. Lebih kita tenang, ya. Kalau anak kita marah, anak kita nakal, biarkan saja. Ada tugas kita yang harus mendidiknya. Kalau anak kita main jauh-jauh kemudian jatuh, ada kita orang tua yang bisa mengantarkan ke dokter kalau dia terluka atau lain-lain seperti itu. Artinya tenang saja, nggak perlu kita emosi kemudian marah ke suami, ke istri, ke anak, ke tetangga, ke partai semua. Tenang saja. Yakin teman-teman sekalian, itulah yang mengantarkan ke ketenangan hidup kita. Ketika kita bisa menahan emosi kita. Sabar itu secara bahasa adalah menahan artinya. Dan sama dengan puasa. Makanya Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Karena semua di Ramadan itu sesungguhnya yang Allah latih buat kita adalah kesabaran. Sabar nggak makan, sabar nggak minum, sabar nggak marah-marah, sabar nggak berhubungan suami istri, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu, Mbak Ana. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
Jadi Mbak Ana harus sabar ya Mbak ya. Kalau Iya, benar. adiknya memang begitu. Adiknya nih. Adik saya ya, Pak. Selamat datang Mas Bambang Widiono. Ini senior juga ini. Angkatan 75. Kemudian ada lagi Mbak Nur Hidayati, angkatan berapa ya? Mbak Endang Rahmawati juga. Terus ada lagi Oppo Reno 6. Itu namanya Oppo. Hidayati 83 juga ada tuh, Mas. Oh, ya, mungkin 83 nih. Ada satu lagi Oppo jenenge. Oke, dilanjut lagi yang mau bertanya dari Mbak Lis 82, Erlitas 82. Silahkan. Lis, masih di mute tuh Lis. Lanjut aja Bang, kita nyimak kita. Yes, ya. Sarina gimana Sarina? Aman? Aman. Datang dong, udah baru tuh. Iya nih, kapan-kapan kita ke Sarinah nih. Iya deh, yuk. Elitas? Ustadz Kun tuh. Oh Kun, Kun udah siap nih. Kun, silakan Kun. Saya pertanyaannya di luar makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kalau wudhu, sisa wudhu suka masuk ke mulut pas lagi sholat gitu kan. Nah, itu suka ketelan. Itu sering begitu. Bagaimana Ustaz? Yang pertama itu. Yang kedua, ya satu aja ya. Ya udah satu aja Ustaz. Apa boleh? Boleh. Itu ngomong yang kedua, wudhunya kan ada kalimat suka dibolak-balik. Kalau lagi ada masalah, ya kan, begitu dia marah, orang sabar juga ada batasnya. Ada juga yang bilang gitu, yang udah sabar itu nggak ada batasnya. Yang benar sabar itu ada batasnya apa nggak ada batasnya, Ustaz? Ya kan? Nah, kalau pertanyaan itu kan setiap kita ada masalah apa ada pertanyaan itu orang bilang sabar juga ada batasnya kan gitu. Nah, di lain kalimat lagi begitu ada masalah lain, sabar itu nggak ada batasnya. Ya, kita ambil yang mana ini? Ya. Yang ketiga Ustadz, tempo hari saya habis sholat tuh, selesai saya sholat, teman saya mau sholat, keran mati nggak keluar air, mesin rusak. Dia nanya sama saya, Pak Kram, Pak, kalau saya di kantor paling Pak Kram kalau tayamum gimana caranya, urutannya apa gitu kan? Saya emang belum pernah tayamum, jadi saya nggak tahu. Ya mohon dijelaskan untuk tata cara tayamum, terus apa urutan tayamum. Terus ini luar konteks. Maaf. Tiga, yang keempat, ya udahlah 3 aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Di Bang Kun ini, Bang Jai, itu nyiapin pertanyaan dari 3 tahun yang lalu tuh. Oke, silakan Bang Jai. Iya, baik ya. Kalau tadi pada saat wudhu lagi berpuasa, kemudian tertelan gitu ya airnya, tidak sengaja, nah itu nggak apa-apa. Kalau tidak sengaja. Tapi kalau sering, itu namanya niat. Niat menghilangkan haus. Itu batal puasanya kalau sering gitu ya. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa gitu ya. Sama kemarin ada juga pertanyaan kadang itu, bagaimana kan yang membatalkan itu ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ke dalam hidung, dan ke dalam semua lubang-lubang yang ada di kita. Ya, masuk ke telinga, ke dubur, itu yang membatalkan puasa. Mupil gitu, ada juga pertanyaan. Mupil batal nggak kalau puasa? Kan masuk ke dalam itu tangan gitu. Yang jelas yang membatalkan mupil itu kalau masuknya itu sesuatu, katakanlah air, kalau pada saat kita wudhu, itu sampai ke atas nih, pernah nggak kita menghirup air sampai ke sini dan agak pusing dikit gitu ya. Nah itu batal. Tapi kalau baru di permukaan saja, itu nggak batal. Nah, kalau wudhu pada saat kumur-kumur, kemudian tertelan, itu batal. Gitu ya. Nah, bagaimana supaya nggak batal, teman-teman sekalian, ya bisa jadi wudhunya itu kita juga, kan wudhu, berkumur-kumur itu kan bukan yang wajib di dalam urutan-urutan kita berwudhu. Ya kalau kita khawatir tertelan, nggak usah berkumur, waktu nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang wajib-wajib saja kita mengambil wudhunya ya, tangan, muka, kemudian kedua belah tangan,
rambut dan kaki seperti itu. Kumur-kumur sama hidung nggak usah kalau memang kita ragu. Itu boleh kalau kita sedang berpuasa. Kemudian balik lagi ke pertanyaan sabar ada batasnya, ada sabar nggak ada batasnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sabar itu adalah sifatnya Allah, karena itu sifatnya Allah tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kesabaran kita. Seringkali kita tidak bisa sabar. Kemudian kapan sabar itu hilang dari dalam diri kita? Sabar itu hilang ketika sabar itu sudah tidak dibutuhkan lagi dalam diri kita. Artinya kita sudah meninggal dunia, udah kita nggak perlu sabar lagi tuh. Kita udah tinggal nunggu aja tuh perbuatan-perbuatan kita seperti apa, itu yang akan menjadi tanggung jawab kita di alam kubur, di akhirat kelak juga nanti seperti itu. Jadi sabar itu memang tidak ada batasnya. Sabar itu batasnya sampai kita sudah tidak perlu lagi dengan sabar itu. Terus kita sudah meninggal. Terus kemudian keran mati wudhu gitu ya, wudhunya nggak bingung, terus tayamum. Tayamum itu sebenarnya pengganti wudhu kalau kita darurat. Pada saat kita sakit, kemudian tiba-tiba kita lagi musafir, kemudian di rumah tiba-tiba air mati, nggak ada air sama sekali, gitu ya, kita boleh tayamum. Tayamum itu bukan seperti wudhu biasa, ada kumur-kumur, ada cuci muka, enggak juga. Gitu. Jadi tayamum itu kita hanya prakteknya, ya, kita tempelkan setelah niat, sengaja aku niat tayamum sebagai pengganti wudhu karena Allah, kita tempelkan dua telapak tangan kita di dinding yang kira-kira dindingnya itu bersih, atau tempat yang berdebu tapi tempat debunya itu bersih. Ya, dinding itu pasti ada debunya gitu ya. Ya kita tempelkan. Jangan karena tayamum itu dengan debu, kita debunya di sembarang tempat. Khawatir justru malah debunya itu ada kotoran binatang, malah nggak sah sholat kita. Tempelkan kedua tangan kita di di dinding, kemudian kita tepuk-tepuk seperti ini. Kita aduk kedua tangan kita, baru kita usapkan ke muka sekali, kemudian ke tangan. Seperti itu. Udah selesai wudhunya. Tayamumnya maksudnya. Tayamum selesai. Nggak perlu kita ke rambut, ke telinga, ke hidung, ke kaki, nggak perlu. Cuma kita buka itu pun juga nggak usah dikosok-kosok. Tetap aja setelah diadu tangan kita, artinya tiris debu-debu yang kira-kira kasar, kemudian kita usapkan ke muka, kemudian tangan. Udah selesai itu, begitu Pak Kun, kira-kira. Siap, terima kasih. Siap. Sama. Dan pada saat tayamum pun nih saya nambahin, itu nggak perlu kumur. Kalau tayamum nggak perlu kumur. Terima kasih Pak Kun. Oke, yang lain? Tadi ada Mbak Opo, nongol, udah hilang lagi tuh Mbak Opo. Yang lain lagi, Pak Mas Ujang Subhan. Ini Mas Tri nih, Mas Tri 87 nih. Hilang deh. Tri kayaknya izin live dia tadi. Oh, oke. Pak Ustadz, mau tanya itu yang diulas lagi deh. Kalau misalnya sabar, tadi pertanyaannya Mas Kun itu, sabar itu ada batasnya dan kesabaran apa? Tadi apa tuh? Sabar itu ada batasnya dan tidak ada batasnya sabar itu. Kalau yang ada batasnya sabar itu berarti manusia dong ya Pak Ustadz? Betul. Kalau yang sabar itu nggak ada batasnya berarti hanya milik Allah gitu kan? Betul. Iya. Sering tuh Pak Ustadz kayak begitu. Iya kalau lagi marah sabar itu memang ada batasnya gitu kan. Ya benar-benar. Iya Pak Ustadz lanjut. Siap, baik, makasih. Mbak Neneng, ayo atuh bertanya. Silakan Mbak. Itu Tri. Ada juga Mbak Tiwi nih, 87 tuh, Tiwi. Mbak Tiwi, 87. Oke. Bambang Widiono udah siap? Apalagi yang sepeda nih Mas Bambang nih. Mas Bambang nih biker. Udah siap. Siap, tapi kok nggak ada gambarnya ya? Oh, mungkin saya bisa lihat Mas Radit, Mas Ali, sama Pak Ustadznya nih, bisa kelihatan udah. Iya. Kebetulan saya kesiangan tadi. Kita juga sabar kok nungguin Mas Bambang. Terima kasih. Sambil goes ya Mas. Libur Ustaz, hari ini libur puasa ya.
Mungkin insya Allah sore kalau ini biasanya menjelang buka. Oh gitu. Ini biker nih. Hanya untuk olahraga aja. Beda pegawai sejati. Hebat. Oke, siapa lagi yang Mas Wahyudin, silakan. Sesama perguruan nih Mas Wahyudin nih. Sama angkatan maksudnya. Tanya Ustadz. Kan Anak banyak nih, macam-macam sifatnya. Kadang-kadang bikin kesal, ada yang emosinya tinggi gitu. Terus orang tua tuh kadang-kadang suka salah ngucap gitu. Misalnya, ntar kalau mama nggak foto di ini gitulah kayak gitu. Gimana tuh Ustadz? Iya, baik. Memang jadi ibu harus lebih hati-hati, apalagi ketika kita menghadapi berbagai macam perilaku anak, gitu ya. Mungkin perilaku suami juga kali ya. Artinya seperti contoh gitu ya, kalau kita pernah dengar Abdurrahman As-Sudais itu imam besar di Masjidil Haram, itu dulu dia nakal juga. Dia nakal sebelum dia jadi hafiz Quran dan jadi imam besar di Masjidil Haram. Tapi ketika dia nakal, si ibunya itu marahinnya dengan bahasanya yang bagus. Ya, ibunya ketika anak nakal dia marahinnya gitu. Umi sumpahin suatu saat jadi penghafal Quran seperti itu. Artinya sumpahnya ibu ketika dia marah itu sumpah yang jadi doa. Artinya kita harus hati-hati sebagai seorang ibu terutama gitu ya. Ucapan itu jadi doa. Jadi ketika kita ingin marah, kita coba apa nih yang kita tahu kelebihan si anak. Kita doakan atau apa yang kita inginkan dari si anak. Itu kita ucapan supaya jadi doa. Sehingga si anak pun jadi nggak terlalu kesal juga dengan kita. Seringkali begini teman-teman sekalian, ya anak kita nih dulu lah saya pernah juga punya pengalaman. Anak kita masih kecil, kemudian main sepeda, jatuh dia sepedanya rusak, kemudian dia berdarah kan luka segala macam, pulanglah ke rumah. Sampai rumah sebagai seorang ibu harusnya gitu ya, harusnya itu kan melindungi, menyayangi. Oh kenapa? Tapi namanya ibu tuh selalu emosinya duluan yang keluar. Pas anak kita pulang, pasti dimarahin dulu. Makanya udah dibilangin, jangan ngebut, jangan main sepeda macam-macam seperti itu. Yang ada anak kita malah nangis. Nah, tapi sesungguhnya yang baik adalah gitu. Oh kenapa kita harus baik-baik? Nah kan sekarang ini jadi pembelajaran buat kamu kalau naik sepeda ngebut nanti kalau jatuh bahaya. Sehingga ada satu edukasi yang kita berikan kepada mereka, bukan malah cacian, bukan malah amarah yang membuat akhirnya dia dendam kepada ibunya, dendam kepada orang tuanya seperti itu. Ya, jadi semua apapun yang kita lakukan perilaku anak itu pasti berbeda. Tapi kembali lagi anak itu adalah anak yang lahir dari rahim ibu. Artinya ketika si anak berbuat A atau berbuat B bisa jadi itu lantaran kitanya juga dulu pernah seperti itu. Bukannya namanya hukum karma, tapi paling enggak Allah mencerminkan seperti itu. Dan tinggal kita bagaimana seorang ibu harus lebih bijak menghadapi seperti itu. Tentunya ketika dulu kita berbuat kesalahan, kita menyesal. Jangan sampai kesalahan kita itu diteruskan, dilanjutkan oleh anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya? Kita kasih tahu yang baik-baik. Kalau kita mau marah, marahlah dengan sumpah serapah yang membuat dia jadi termotivasi. Bukan dasar anakmu, anak siapa sih lu, pada anak dia sendiri gitu kan. Ya gitu-gitu. Itulah kira-kira Mbak. Artinya kembalikan lagi bahwa marah itu boleh-boleh saja marah, tapi marahnya itu yang memang memiliki nilai edukasi buat si anak, sehingga si anak tidak merasa dimarahi, tapi justru malah diberikan motivasi oleh kita sebagai orang tuanya. Kira-kira gitu. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustadz nanya nih. Yo, silakan Pak. Salam ya Mas Wahyudin. Pak Jayadi, memang dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita menemukan permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang meningkatkan emosi kita gitu ya. Nah tentu mungkin adakah trik-trik agar kita bisa mensikapi kejadian-kejadian yang membuat kita emosi dan tidak sabar. Mungkin adakah trik-triknya gitu Bang Jayadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yadi, udah lama juga nggak ketemu nih. Ya, artinya trik-triknya itu ya kalau sebelum kejadian itu kita niatkan bahwa selesai ini
saya mau jadi orang yang lebih sabar, niatnya dikuatkan. Kedua, perbanyak zikir istighfar. Ya. Yang ketiga, mulailah kita untuk berusaha untuk memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah sama kita sudah niatkan untuk kita maafkan, gitu. Ya. Terus kemudian kita tulis nih di kening kita nih hal yang penting dan tidak penting. Ya, maksudnya di kening itu kita tanamkan dalam otak kita mana yang penting tidak penting, mana yang penting kita harus keluarkan emosi, mana yang nggak perlu. Gitu. Artinya kalau itu sudah kita bisa membedakan mana penting dan tidak penting, tinggal aplikasinya saja seperti itu. Terus sering-sering belajar dari orang-orang yang punya pengalaman sabar, cita-cita, inspirasi seperti itu, sehingga itu bisa menjadi tips buat kita. Sama terakhir pada saat aplikasinya, ketika kita sudah berhadapan dengan emosi yang harus kita marah, coba kita tarik nafas panjang-panjang sambil istighfar astagfirullahaladzim. Itu bisa, insya Allah bisa menurunkan tingkat emosi kita dan insya Allah kita bisa dijaga menjadi orang yang sabar. Kira-kira gitu, Mas Ayudian. Iya, makasih Bang Jayadi. Sama-sama. Lanjut Mas Ambar nih, kayak gue lihat dari tadi nulis dia tuh, nunduk-nunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi udah mau ditanya, cuma ada saya tadi dari 89 udah nanya tuh sampai kapan. Saya mau tanya yang lain aja deh. Sabar kan ada 3 tingkatan ya Tat ya. Gitu Pak Ustadz. Ada musibah, ketaatan, dan kemaksiatan. Yang saya mau pertanyakan nih yang ketiga nih Tat. Apakah chatting di sosmed itu termasuk dalam kemaksiatan atau gimana itu Ustadz? Apalagi di bulan suci ini gitu, apakah membatalkan puasa atau gimana gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dalam nih, Bang. Biasanya udah banyak tuh. Umur. Iya, artinya kita kembalikan ke niat kita seperti apa. Niat kita mau ngapain, kita chatting di medsos, kita bikin nge-share ke medsos gitu ya. Insya Allah saya juga hampir tiap hari saya nge-share, saya sering bikin tulisan tentang lentera sabar gitu ya. Itu saya coba masuk ke Instagram, ke Facebook gitu ya. Bahkan kalau ada saya nggak nulis gitu, ada beberapa teman-teman yang di daerah yang biasa juga sering men-share itu juga, dia tanya, Bang kok belum bikin gitu ya. Gitu. Puasa pun saya bikin gitu, insya Allah tentang doa. Tiap hari saya share itu di grup 5784, di mana segala macam di grup saya share seperti itu. Artinya kembalikan ke niat. Pernah suatu ketika saya pergi haji juga, saya pergi haji tahun 2000 itu jadi karyawan, tapi sekaligus jadi wartawan waktu itu. Saya bikin siaran langsung dari Saudi ke Indonesia, gitu ya, kerjasama dengan Radio Prambos Jakarta FM waktu itu. Saya siaran selama 23 hari, sehari 2 kali siaran. Nah, ketika masuk hari Arafah, saya bingung waktu itu. Saya belum kuat ilmunya. Kan katanya kalau kita sudah hari Arafah, kita tinggalkan semua urusan duniawi. Ya, kita hanya fokus kepada Allah di padang Arafah. Nah, saya bingung. Akhirnya, alhamdulillah, saya ketemu dengan Kiai Haji Ali Yafi. Kiai Haji Ali Yafi ketemu, saya tanya, Pak Kiai, saya Jayadi, saya bertugas sebagai ini segala macam. Saya harus menyampaikan laporan gitu ya dari Tanah Suci ke Indonesia gitu. Nah, sementara yang saya tahu kalau di Padang Arafah semua urusan dunia kita tinggalkan. Apa jawab Pak Kiai gitu? Oh, itu bagus katanya. Niatnya bagus untuk syiar katanya. Kalau itu niatnya baik untuk syiar, lakukan. Itu seperti itu. Itu kata Pak Kiai Aliafi. Artinya semuanya kembalikan kepada niat kita. Kalau niat kita memang baik, lakukan. Kalau memang niat kita itu akhirnya membawa kemudaratan, kemaksiatan, itu kita tinggalkan seperti itu. Insya Allah setiap kata, setiap tulisan gitu ya, setiap pembicaraan yang kita sampaikan kepada orang lain dan itu ada nilai manfaatnya, itu pasti ada nilai pahalanya. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Kira-kira seperti itu, Bang Ambar. Terima kasih, Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut tuh Mbak Opo, tuh siapa namanya Mbak Opo? Tadi udah siap-siap nongol dia tuh. Tahu aja, bingung kita. Ya, kita kan ini admin, kan kita bisa ngeliat semua. Masih bisa ngintip. Masih di mute Mbak Opo. Nama Opo namanya.
Assalamualaikum, belum diganti, Pak. Ya. Namanya siapa tuh? Nama saya Rena, angkatan 93. Oh, Rena. Ya. Silakan Mbak Rena. Nanya nyimpang nggak apa-apa dari Sabar ya, Pak ya? Oh iya. Ya boleh. Bisa dijawab aja ntar sama Bang Jai. Ya. Kak, kok gampang sih. Mau tanya ini, kan kalau sholat tahajud itu kan sepertiga malam tuh kalau kita bangun tidur. Tapi pas bulan puasa kan kadang-kadang pas bangun tidur itu kita nyiapin sahur. Habis nyiapin sahur baru sholat tahajud. Itu kira-kira apa ya, pahalanya sama nggak sama tahajud yang sepertiga malam bangun tidur sama setelah masak sahur? Ya, ini pertanyaannya umum, jadi siapapun boleh jawab selain Bang Jai. Mungkin Mas Ambar juga bisa jawab tuh, Bang. Mas. Saya baru belajar, Ustaz. Masih belajar jauh. Silakan, Bang Jai. Iya, salat tahajud itu batasnya adalah sebelum terdengar suara tarhim jelang subuh. Kalau di masjid itu kan suka ada salawat-salawat itu. Ya itu batasnya seperti itu. Karena kan batasnya sampai fajar, sampai subuh gitu ya. Nah kalau dalam bulan puasa, ya bangun tidur biasanya jam berapa nih? Kalau salat tahajud misalkan biasa bangun jam 3 gitu ya. Setengah 3. Kalau misalkan setengah 3, coba aja alarm kita majuin ke jam 2. Ya, jam 2, ya mau nggak apa-apa juga jam 2 kita niatkan untuk salat tahajud. Atau ketika selesai masak, kan imsak itu kan jam 4.40 lah, setengah 5 lah. Paling saya tahajudnya setengah 4 gitu. Nggak apa-apa. Setelah masak. Setelah masak gitu. Kadang saya juga kalau tahajud, bangun langsung tahajud, atau bisa jadi kalau waktunya masih panjang, saya setelah sahur baru tahajud. Yang jelas sebelum waktu fajar, itu lebih baik seperti itu. Jadi antara jam 2 sampai jam setengah 4, setengah 5 itu masih boleh. Nilai pahalanya sama aja gitu artinya. Jauh lebih yang penting jangan ditinggalkan. Kalau udah kebiasaan sholat tahajud jangan ditinggalkan karena nikmatnya luar biasa. Kalau sampai tahajud itu kita nggak jalankan, jadi seperti ada yang kurang gitu. Nah Ramadan inilah buat teman-teman yang memang masih belum terbiasa, jadi satu pembelajaran, paksain gitu ya. Ketika bangun sahur, kamar mandi, ya jangan cuma sikat gigi atau cuci muka, tapi wudhu, ya wudhu, langsung kita sholat tahajud. Minimal 2 rakaat saja kita sholat tahajud buat yang bapak-bapak terutama. Minimal 2 rakaat, biasakan. Nanti selepas Lebaran itu insya Allah itu jadi kebiasaan yang luar biasa buat kita, dan kita akan jadi merasa kurang kalau belum menjalankan tahajud, kira-kira seperti itu. Karena tempat yang paling dekat ketika kita berhadapan bertemu dengan Allah itu pada saat kita sholat tahajud. Itu benar-benar kita cuma berdua salat seperti itu. Karena kalau kita sholat jemaah segala macam itu kan banyak orang, nggak mungkin kita curhat di situ sama Allah. Tapi pada saat tahajud itulah waktu yang begitu luar biasa kita mendekat sama Allah, dan semua malaikat itu turun, apalagi di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Gitu Mbak Rena. Iya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Mbak Rena. Luar biasa nih. Ternyata kayak diesel nih kita makin banyak pertanyaan nih, Jai. Orang makin demen ini. Wadahnya ini untuk ngobrol. Oke. Yang lain Mbak Nyai. Nyai Rahmawati 83 tuh. Artinya orang yang tadinya kagak mau nanya, kita suruh nanya nih, Jai. Ya, seru. Dan tak terasa waktunya juga udah nyampe nih ke 8.30. Luar biasa. Tanya terakhir deh, saya mau nanya lagi. Silakan. Boleh. Karena ini terkait tadi ditanya sama Rena mengenai sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan ini kita kan ada tarawih, itu kan ada sholat witir. Kalau sholat witir itu katanya sholat sunnah yang sebagai sholat penutup, terus sebagai sholat penutup sunnah yang bilangannya ganjil gitu ya Ustaz ya. Nah setelah sholat tarawih kita kan selalu witir. Nah pas malamnya itu kan kita mau tahajud, gimana tuh Ustaz? Katanya sholat witir itu sholat penutup untuk sholat sunnah. Tapi malamnya kita tahajud. Bagaimana itu? Yang kedua,
ini agak menyimpang apa enggak, saya nggak tahu. Tapi saya sampai sekarang masih bertanya-tanya. Kebetulan katanya kalau bulan Ramadan setan diikat, jin diikat. Tapi tempo hari masih ada aja tuh yang keluyuran gitu. Nyata nih jin itu masih ada gitu. Ya, jadi yang benar yang mana ya Tat itu. Terima kasih. Baik. Kalau masalah witir itu ya, witir itu kan sholat sunat. Artinya selama itu sholat sunat bukan wajib ya. Banyak berbagai pandangan di kalangan ulama. Witir itu sholat penutup atau witir itu sebagai, kan gini, bulan Ramadan itu tarawih itu termasuk qiyamul lail. Tarawih itu termasuk qiyamul lail. Nah, karena qiyamul lail itu ditutupnya itu dengan salat witir gitu. Kemudian kita pulang tidur, malamnya kita tahajud. Pada saat kita tahajud kita perlu witir lagi enggak? Sama enggak perlu ya. Enggak perlu karena kita sudah melakukan witir pada saat kita qiyamul lail di salat tarawih. Penutup itu bukan artinya penutup di akhir, dalam artian selesai sholat ini kita tutup dan kita nggak boleh sholat lagi, enggak gitu ya. Sama seperti ada sholat-sholat yang lain. Contoh gini, ketika kita selesai sholat subuh, itu kan ada subuh tuh nggak ada sholat sunat rawatibnya, ya. Subuh tidak ada sholat sunat rawatibnya. Qobliyah subuh ada, tapi ba'diyah subuh itu tidak ada. Pernah suatu ketika gitu ya, saya orang yang penasaran gitu ya, waktu saya pergi haji juga atau waktu tahun 2000 itu, orang habis sholat subuh, kemudian dia sholat sunat. Saya lihatin tuh, ini orang kok sholat sunat habis sholat subuh, sholat apa gitu. Sementara pemahaman saya yang awam pada saat itu, selesai sholat subuh nggak ada lagi sholat yang lain gitu. Akhirnya saya deketin gitu ya, saya tanya, dia cuma bilang gini, sholat yang saya lakukan adalah sholat sunat. Apa yang saya kerjakan? Sholat hajat gitu. Sholat hajat yang dilakukan. Artinya sholat hajat itu kapan aja boleh kita lakukan seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah sholat witir, karena itu sholat sunnah, artinya kita bisa setelah selesai tarawih kita witir, kemudian kita tahajud, mau witir lagi itu boleh, tidak pun nggak apa-apa juga. Karena niat kita sudah kita tutup pada saat kita sholat tarawih, dibarengi dengan sholat tarawih. Kira-kira seperti itu, Pak Kun. Kemudian yang pertanyaan kedua, setan dibelenggu. Itu sebenarnya sebuah kiasan, ya. Sebuah kiasan ketika mau masuk ke Ramadan, setan dibelenggu segala macam, pintu surga dibuka dan lain seperti itu. Tapi ketika kita masih melakukan perbuatan yang memang Allah larang, di situlah sebenarnya bahwa setan itu adanya di dalam diri kita, di hati kita berupa emosi, nafsu, amarah dan lain-lain. Itu setannya. Ya, kalau itu bisa kita belenggu, itulah yang kita akhirnya jadi pemenang. Bukan dalam artian setan dalam wujud fisik, dia kemudian menjelma terus hilang, enggak, gitu ya. Tapi itu ada di dalam diri kita. Kita diminta untuk bisa menahan. Makanya dikatakan Ramadan itu bulan sabar atau Ramadan itu bulan menahan. Nah, disitulah yang dibilang menahan atau dibelenggu itu adalah sifat-sifat setan kita yang ada dalam diri kita yang selama 11 bulan sebelumnya itu masih kita lakukan. Dan ini jadi bulan pembelajaran. Ini bulan Ramadan ini jadi kawah candra di muka, sehingga nanti pada saat lepas Lebaran kita udah mulai kembali menjadi yang fitri, yang bersih. Ya, jangan lagi kita ulangin tuh yang kemarin-kemarin, udah kemarin begini. Jadi kan Ramadan ini jadi pembelajaran, pelan-pelan ya, kita harus kembali ke fitri, bukan kembali ke Mbak Fitri, tapi kita kembali ke fitrah seperti itu ya, kembali suci lagi. Kira-kira gitu Pak. Siap. Jadi itu bukan fisik jinnya atau setannya yang diikat. Bukan. Oh, siap, Pak. Soalnya tempo hari masih ada, saya melihat pikiran juga. Berarti bisa ngelihat nih Pak Kun. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama Pak Kun. Iya, terima kasih nih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman nih, luar biasa nih. Ternyata ya kita teman-teman ini yang hadir itu haus terhadap hal-hal yang kita memang kurang paham, dan pagi ini kita mendapat kemudahan, kita bisa sharing, mendengarkan dari Bang Jai, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan yang out of the topic itu diajukan dan bisa ditanggapi dengan baik oleh Bang Jai. Dan jangan lupa minggu depan kita masih punya acara yang sama dengan materi yang berbeda, yaitu Bang Ridwan, Ustadz Muhammad Ridwan, angkatan 89.
Nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin tadi masih kurang puas, silakan diajukan. Nah, nanti itu ada door prize lagi tuh, Kun, di yang minggu kedua. Kalau yang sekarang ini karena pembukaan jadi belum, jadi cuman dipancing-pancing doang gitu loh. Jadi kemarin saya kan bilangnya pengennya ngasih door prize. Door prize-nya sepeda. Iya, saya cuma bilang pengen doang. Gitu. Itu barangnya memang belum ada. Ya, biasalah kita ngebodor dulu, Mas, gitu loh. Sama kedua, juga mungkin tambahin yang disampaikan Bang Jai tentang witir. Kan kalau witir kan artinya ganjil. Jadi kita bisa laksanakan sholat witir itu karena memang hari itu harus ganjil gitu ya. Nah, atas pertanyaan yang Bang Kun tadi tanyain, jadi habis taraweh kita tahajud witir lagi. Nah, itu kan berarti jatuhnya genap. Nah, itu yang mungkin menambahkan dari yang Bang Jai sampaikan tadi. Maka yang statusnya sholat witir kan sunnah. Jadi bisa dikerjakan, bisa tidak. Nah, untuk membuat sholat witir itu menjadi ganjil, ya pilih salah satu. Jadi bisa di habis taraweh atau di periode saat tahajud, kira-kira gitu. Tapi sekali lagi ini mungkin juga nggak kalah menarik kalau minggu depan kita bawa lagi nih pertanyaan nih. Jadi teman-teman hadir dengerin Ustadz Ridwan, mungkin beliau bisa memberikan jawaban yang membuat kita menjadi tahu, karena Pak Ustadz Ridwan punya kemampuan yang lebih baik lagi, punya kompetensi yang mumpuni untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kita terkait tentang masalah-masalah baik akidah maupun fikih gitu loh. Terus juga jangan lupa nanti 2 minggu lagi kita dengerin Bang Fir. Terus di penutup Ramadan kita akan undang insya Allah Ustadz Ahmad Sarwat. Itu beliau ternyata ahli fikih dan punya buku yang dia karang sampai 24 buku ya. Luar biasa. Jadi saya berharap teman-teman yang hadir hari ini tidak bosan untuk mengikuti lagi acara kami di minggu-minggu berikutnya. Gitu. Oke, ternyata waktunya udah, alhamdulillah nih kita luar biasa. Bang Adi, ya, boleh izin ada satu yang kelupaan gitu ya, terkait dengan sabar itu, Bang Adi, sedikit aja. Iya, silakan. Perbedaan antara ujian, musibah, dan azab. Jadi kembali buat supaya kita mengingatkan bagaimana kita mensikapi ujian, musibah, dan azab. Seringkali kita bilang ujian, pada itu sebenarnya musibah. Azab, tapi itu sebenarnya ujian gitu. Jadi beda gitu ya. Ujian itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu ujian. Dan ujian itu ada 2, ujian dalam bentuk kesulitan dan ujian dalam bentuk kesenangan. Kalau ujian dalam bentuk kesulitan, kita diminta untuk bersabar. Kalau ujian dalam bentuk kesenangan, kita diminta untuk bersyukur. Beramal. Itu namanya ujian gitu ya. Nah, kemudian musibah. Kalau musibah itu teguran, ya. Musibah itu teguran atau peringatan Allah, ya, buat semua. Karena disebabkan oleh kelalaian kita. Contohnya kelalaian. Kita misalkan naik kereta nih, yang suka naik rombongan kereta, ya, bawa tasnya, kemudian lalai dicopet. Nah, itu musibah namanya. Ya, dicopet atau kehilangan atau kebakaran rumah karena kita tidak bisa menjaga keselamatan keamanan di rumah, itu namanya musibah. Nah, yang ketiga itu azab. Azab itu diberikan kepada orang yang tidak beriman, ya. Diberikan kepada orang yang tidak beriman, dan itu sifatnya mengerikan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu azab namanya, ya. Jadi kita orang yang beriman, kita menerima ujian, ya, kalau orang yang tidak beriman, azab namanya. Dan itu azabnya macam-macam gitu ya, dan itu bisa di dunia maupun di akhirat. Jadi bersyukurlah kita orang yang beriman, ya, ketika kita diberikan ujian, ya, kita kembalikan. Kalau itu kesulitan, kita hadapi dengan sabar. Kalau itu kesenangan, kita hadapi dengan syukur, banyak berbagi, dan lain-lain. Kira-kira itu, Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih, Bang Jai. Itu melengkapi catatan kita hari ini. Ada ujian, ada musibah, ada azab. Jadi itu harus camkan. Nanti minggu depan itu keluar tuh soal tesnya tuh.
Ulangan minggu depan. Ulangan, kita minggu depan ulangan gitu. Oke, jadi alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah hari ini saya sangat terharu sekali mendapat teman-teman baru melalui silaturahim pagi ini. Saya dengan Bang Jai sempat mikir ini pada datang nggak orang-orang kira-kira gitu. Jadi cuma 5 orang Mas Ali yang datang. Gitu. Alhamdulillah hari ini bisa mencapai 25, bahkan mungkin 30 karena udah pada datang dan pergi gitu ya. Apapun ya, saya berterima kasih pada teman-teman semua yang responnya cukup positif, dan yang nggak kalah penting adalah ini adalah pertemuan lintas angkatan nih. Ya. Dan yang hadir itu udah 11 angkatan, Mas Ali. Jadi ada 69, ada 75, ada 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93. Luar biasa. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Membangun koneksi lintas angkatan alumni SMP 57. Insya Allah kita mendapatkan ridhonya dan bisa mempertahankan ukhuwah ini dengan baik. Amin. Semata-mata memang orang-orang yang hadir-hadirnya adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Itulah. Jadi semoga teman-teman tidak kapok dengan pembawaan acara yang santai, tapi tetap dapat dijawab dengan baik oleh Bang Jai selaku narasumber. Dan yang disampaikan oleh narasumber pun bukan adalah jawaban yang mutlak, karena teman-teman silakan mencari referensi yang lain. Juga bisa saling berdiskusi di dalam media ini. Nah, minggu depan kita hadirkan Ustadz minggu depan yang sama, tetap mulai jam 6.30 buat persiapan, tapi mulai jam-jam 7 kayak tadi, kira-kira gitu. Dan kita akan berakhir jam-jam 8.30. Ternyata sekarang pun jam 8.43 nih, jadi Masya Allah nih, luar biasa. Bang Ali untuk memberikan doa penutup, silakan Mas Ali. Ya. Terima kasih Lis diingetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama ya, atas kegiatan yang diselenggarakan oleh lintas angkatan ini. Jadi bukan mengatasnamakan angkatan, walaupun Mas Adi itu angkatan 82, tapi ini mengatasnamakan lintas angkatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yang bagi dijalalikal karimi wa ajimi sultan. Amin. Allahumma ja'alna sabura. Amin. Na syakura. Warjukna halalan thayyiban mubarakatan alayya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi kita tutup secara resmi acara pagi ini. Selamat berpuasa, salam sehat. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, hari Minggu pada frekuensi yang sama. Dan tanggal 23 April kita buka puasa di SMP 57.
Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bang Adi. genggam jemari, membentang semangat diri, bersama meraih mimpi agar bisa menjadi arti bagi Ibu Pertiwi. Di sini kami mengisi hari, bercita-cita dengan pasti. Genggam jemari, membentang semangat diri, bersama meraih mimpi agar bisa menjadi arti bagi